Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Ramba Padang dengan akhiran stambuk 137. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang analisis rantai pemasaran. Saya dari kelompok 10. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama analisis rantai pemasaran, marketing mix, margin, studi kasus, dan yang terakhir lembaga-lembaga pemasaran. Analisis rantai pemasaran. Analisis rantai pemasaran dibagi menjadi 5 step. Yang pertama, melihat peluang pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran. Keempat, merencanakan program pemasaran. Dan yang terakhir, step kelima, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan usaha pemasaran. Margin adalah persentase keuntungan dari produk barang atau jasa yang kamu jual. Nilai keuntungan tersebut dihitung dari angka penjualan dan juga biaya produksi. Di dalam dunia akuntansi, margin umumnya dikenal dengan profit margin. Profit margin adalah hasil dari adanya perbandingan laba yang dikurangi dengan bunga dan pajak. Jenis-jenis margin ada 3. Yang pertama, margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasional. Nah, ada pun cara kita menghitung margin laba kotor, yaitu dengan pendapatan total dikurang harga produk penjualan dibahagi pendapatan total dikali 100. Menghitung margin laba bersih yaitu dengan pendapatan dikurang HPP tambah biaya operasional tambah bunga tambah pajak tambah biaya lainnya bahagi pendapatan dikali 100. Menghitung margin laba operasional yaitu dengan pendapatan dibagi pendapatan operasional dikali 100. Lembaga-lembaga pemasaran ada 3. Yang pertama, tugas lembaga pemasaran. Yang kedua, golongan lembaga pemasaran. Ketiga, fungsi lembaga pemasaran. Golongan lembaga pemasaran menurut penugasannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, lembaga yang tidak memiliki komoditi tetapi menguasai komoditi. Kedua, lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan. Dan yang ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan. Golongan lembaga pemasaran. Berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran, lembaga pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu pertama, tengkulak, agen penjual, pedagang besar, pedagang pengepul, pengencer. Marketing mix. Nah, marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang marketing mix, yaitu konsep marketing mix, tujuan marketing mix, fungsi marketing mix, dan yang terakhir manfaat marketing mix. Yang pertama, konsep marketing mix yaitu tempat, promosi, proses, produk, harga, orang, dan yang terakhir bukti fisik. Tujuan marketing mix yaitu yang pertama, pemasaran langsung, periklanan, promosi penjualan. Di sini fungsi marketing mix yang pertama, fungsi distribusi fisik, fungsi pertukaran, fungsi perantara. Adapun manfaat marketing mix yaitu mampu menganalisis keuangan
alokasi sumber daya yang bijaksana, memfasilitasi proses komunikasi, menyederhanakan, dan yang terakhir alokasi tanggung jawab. Nah, adapun studi kasus yang kita lihat di sini itu saya mengambil dari jurnal, ada dari jurnal yang tertera di sini, bisa dibaca sendiri. Nah, ada juga analisis efisiensi pemasaran. Di sini ada contoh-contohnya, silakan dibaca sendiri. Nah, kesimpulan, para pemasar harus dapat mengidentifikasi pasar potensial yang dapat memberikan keuntungan pada produk. Setelah dapat mengidentifikasi pasar potensial, pemasar harus menyusun produk atau jasa untuk mempertemukan kebutuhan dari pasar. Analisis rantai pemasaran membantu perusahaan menjalankan setiap langkah ini dengan baik dan efisien. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi di dalam lingkungan bisnis dan pasar, sehingga mereka dapat merespons dengan cepat dan fleksibel. Selain itu, analisis rantai pemasaran dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik setiap tahap dalam rantai pemasaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan mungkin diperlukan. Ini merupakan alat yang penting dalam manajemen pemasaran yang berkelanjutan dan sukses. Adapun daftar pustaka silakan dilihat. Ini adalah referensi saya dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dan terima kasih.